Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin tsumma ssalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa sholat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini. Sholat yang disaksikan oleh dua gelombang malaikat, malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang, yang semuanya akan melaporkan tentang keadaan kita, yang semuanya ikut mengamini apa yang kita pinta pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk berjuang menjadi hamba terbaik dari hamba-hamba Allah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan tentunya kita akan selalu ingat firman Allah dalam surah Al-Ghafir, surah Mukmin ayat 7, 8 dan 9 bahwa malaikat-malaikat Allah yang berada di sekitar Allah yang menjaga arsy turut beristighfar untuk kita dan memohon kepada Allah agar kita dimasukkan surganya, agar istri-istri kita, anak-anak kita, orang-orang yang bersama kita dimasukkan dalam surganya. Kita bisa baca itu dalam surah Ghafir atau kita sebut dengan surah Mukmin ayat 7, 8 dan 9 ketika para malaikat bermohon, Rabbana wa adkhilhum jannatil lati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surgamu. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Begitu pula dengan man, siapa-siapa, salaha min abaihim, yang soleh dari bapak-bapak mereka, dari pasangan-pasangan mereka. Wa adkhilhum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa burriyatihim. Begitu pula dengan keturunan mereka. Waqihimus sayyi'at, dan jauhkan mereka dari segala macam kejelekan, dari segala macam ketidaknyamanan. Waqihimus sayyi'at wa man taskis sayyi'ati yauma idin faqad rahimta wa dzalikal fawzul azim. Dan yang dijauhkan dari segala macam kejelekan pada hari ketika mereka dibangkitkan, faqad rahimta, merekalah yang mendapatkan rahmat darimu. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang nyata. Alhamdulillah kita sekarang berada di surah Al-Baqarah ayat 223. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Nisa'ukum harthul lakum. Perempuan-perempuan kalian, wanita-wanita kalian, istri-istri kalian, harthul lakum, adalah tempat menanam bagi kalian. Ai mahallu zar'ukum, tempat menanam keturunan kalian. Fa'tu harthakum, maka datangilah tempat penanam kalian itu. Ai mahallahu wa huwal kubul, atau tempat penanaman itu yaitu di depan. Anna kaifa syi'tum, bagaimana yang engkau kehendaki. Min qiyamin wa qu'udin wa tija'in wa ikbalin wa idbarin. Kamu mau dari arah mana saja, qiyam berdiri, qu'ud Anda duduk,
ittija'in berbaring, wa ikbalin dari depan atau belakang. Dari mana saja. Nazala raddan liqaulil yahud. Ayat ini turun untuk membantah perkataan kaum Yahudi, man ata imra'atahu fi kubuliha. Barang siapa yang mendatangi, ayat ini tentu adalah sebagai penolak dari perkataan orang Yahudi. Apa perkataan orang Yahudi itu? Man, siapa ata yang mendatangi perempuannya, imra'atahu fi kubuliha, ay min jihati duburiha, dari arah belakang, ja'al walad ahwal, maka akan menjadikan anaknya juling, kata orang Yahudi. Ayat ini turun untuk membantah. Boleh dari mana saja, boleh dari mana saja, asal di tempatnya. Wa qaddimu li anfusikum, ay al amal soleh katasmiyah indal jima, dan hendaklah kalian menghadirkan sesuatu yang baik untuk diri kalian. Al amal soleh berupa amal soleh katasmiyah, seperti membaca basmalah sebelum jima, indal jima, ketika melakukan sebelum melakukan senggama. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua, fi amrihi wa nahyihi, dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa'lamu annakum mulaquh bil ba'thi, dan ketahuilah bahwa kalian semua akan menjumpai apa yang kalian lakukan, kalian akan mendapatkan fayujazikum bi amalihi, kalian akan bertemu dengan apa yang kalian lakukan sebelumnya. Fayujazikum bi amalikum, maka kalian akan mendapatkan balasan dengan apa yang telah kalian kerjakan. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada kaum beriman, alladzina ittaquhu bil jannah, siapa mereka yang bertakwa kepada Allah, dikabarkan dengan apa? Dengan surganya. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini 223 surah Al-Baqarah menyampaikan kepada kita tentang pasangan-pasangan kita adalah tempat menanam kita. Ya, karena semuanya harus bernanam. Untuk apa? Melanjutkan keturunan. Sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa anak Adam akan sampai saatnya, ketika tiba waktunya, ketika tiba perjanjian kematian itu, maka tidak akan bisa dipanjangkan atau diakhirkan, tidak bisa juga dimajukan. Maka kemudian untuk meneruskan keturunan Bani Adam adalah dengan anak, dengan keturunan kita. Di antaranya caranya ada tentunya dengan nikah, perkawinan. Nah, ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa perkawinan Bani Adam, perkawinan anak manusia itu boleh dari sisi mana saja, selama itu berada di tempatnya, tidak seperti yang disampaikan oleh kaum Yahudi bahwa tidak boleh dari arah belakang. Mana saja boleh, asal pada tempatnya. Saya yakin kita tahu persis itu. Yang perlu kita perdalam di sini adalah bahwa betapa halusnya bahasa-bahasa Al-Quran membahas tentang hubungan suami istri. Banyak ayat yang menyampaikan tentang ini, dan tidak sefurgal kalau kita melihat film-film yang memang tidak pantas untuk dipertontonkan itu. Tapi bahasanya bahasa halus, tidak pada hal yang telah kemudian yang menjadi sarana untuk merusak kaum muda kita, tidak. Satu contoh misalnya tentang yang sama dengan ayat ini, menyampaikan tentang bahwa hubungan suami istri ya hubungan biasa-biasa saja, dan hubungan yang lumrah, tapi tidak harus vulgar, tidak harus disampaikan vulgar sevulgar-vulgarnya, tidak. Contohnya ayat 187 dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah, menyampaikan kepada kita tentang kehalalan untuk hubungan suami istri di saat malam Ramadan misalnya. Uhilla lakum lailatas syiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi digunakan kata-kata yang halus.
Boleh apa rofas? Rofas itu sebenarnya adalah ya jima, kata lain dari jima. Hunna libasul lakum. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian. Engkau pun, kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Namanya pakaian apa? Saling melindungi. Melindungi dari apa? Dari apa saja yang jelek-jelek. Dari tidak bisa menjaga syahwat, dari menjaga hal-hal yang tidak ingin diungkapkan. Itu adalah tugasnya pakaian, menghiasi diri yang memakainya. Disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi, 187 Al-Baqarah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Namanya pakaian harus saling melindungi. Diperbolehkan pada malam Ramadan. Kalau siangnya tidak boleh secara total. Begitu pula dengan kisah yang bisa kita baca dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf kita bisa baca itu mulai ayat 24 sampai ayat 30-an. Ketika disampaikan ayat 24 surah Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dia perempuan itu sudah ingin betul kepada Nabi Yusuf. Begitupun Nabi Yusuf wa hamma biha, juga ingin, sama-sama ingin sebenarnya. Laula arra'a burhana rabbi, seandainya Nabi Yusuf tidak tahu tentang Tuhannya, tentang hujah, tentang keberadaan Tuhannya, laula arra'a burhana rabbi, ya kalau tidak tahu itu maka telah terjadilah itu, tapi tidak terjadi. Apa yang terjadi kemudian? Nah, dikisahkan apa? Bahwa Nabi Yusuf kemudian karena tidak mau menghindar dari perempuan tersebut, apa kemudian dipaksa Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf berusaha menghindari, sobeklah kemudian bajunya yang bagian belakang. Nah, kisah seperti ini kan halus sekali. Artinya Al-Quran menghadirkan kisah-kisah tentang hal-hal yang berhubungan dengan suami istri itu sehalus mungkin, seberakhlak mungkin, tidak sevulgar seperti yang sekarang itu bisa diakses di mana saja, dari telepon mana saja. Tidak seperti itu, tidak, karena semuanya dibungkus dengan ajaran yang mulia. Karena kita ingin dihadirkan sebagai manusia yang beradab, maka kemudian sejak awal, ya sejak 15 abad yang lalu, Al-Quran mengajarkan sehalus mungkin tentang hubungan suami istri, dan semuanya menggunakan muqaddimah di sebuah awal semua. Ya, karena kalau sudah masuk pada hal yang sudah masuk pada inti yang dilakukan, sudah tidak bisa diceritakan. Kalau orang Arab mengatakan idza qamad dzakar zalal aql, gitu katanya kan. Kalau sudah berdiri itu dzakar, kemaluan laki-laki, zalal aql, hilang sudah itu akal, ya pemikiran kita sudah hilang. Maka kemudian yang disampaikan di sini adalah muqaddimah semuanya, dan semuanya menggunakan bahasa-bahasa yang halus. Sama dengan ketika Allah menyampaikan la taqrabuz zina, gak usah itu didekati. Oh, didekati saja katanya yang dilarang. Berarti melakukan tidak? Oh, tidak bisa. Mendekati saja dilarang, apalagi melakukan. Kenapa? Karena kalau sudah mendekati tidak bisa untuk tidak melakukan. Maka bahasa Al-Quran kemudian la taqrabuz zina, jangan mendekati. Innahu kana fahisyatan wa makta wa sa'a sabila. Tidak usah mendekati. Kalau engkau mendekati maka tidak bisa engkau untuk menghindarinya. Maka muqaddimah tentang zina pun harus ditinggalkan. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat 223 menyampaikan tentang bahwa perempuan adalah tempat untuk menanam benih. Maka ayat yang ini tentunya berdiri sebelum ayat-ayat yang lainnya. Ayat-ayat sebelumnya 221 menyampaikan bahwa kita harus memilih
Ya kalau anak kita tidak bisa memilih, maka orang tuanya lah yang harus menyampaikan pilihannya, menyampaikan pilihan-pilihan tersebut. Ayat 221 menyampaikan tentang larangan. Larangan apa? Larangan untuk menikahi yang non muslim. Kalau kita sudah jelaskan itu, kita sudah berbicara tentang itu. Bagaimana dengan hukum-hukum mereka yang membolehkan? Ada ayat yang berbicara tentang itu, tapi Sayyidina Umar sejak masa pemerintahannya sudah melarang hal tersebut dan menyampaikan bahwa ayat ini sudah dinasah, diganti dengan ayat 221. Ayat yang membolehkan itu bisa kita baca di surah Al-Maidah ayat 5. Tapi sudah dinasah, dimansuh. Nasah itu sudah hukumnya berarti diganti. Penggantian hukum tersebut dari mana kita tahu? Ya dari Rasulullah. Paling tidak sahabat-sahabat sudah ijma tidak dibolehkan, itu sudah berarti hukum berikutnya. Maka kalau sudah disampaikan seperti itu, maka pilihan sebagai seorang mukmin, maka kita pun harus sam'an wa ta'atan. Ya sudah, kita taruh itu di atas segalanya, kita lakukan apa yang telah diperintahkan, bahwa ayat 5 surah Al-Maidah termasuk yang dimansuh oleh ayat 221 dari surah Al-Baqarah, bahwa memilih jodoh adalah harus seiman. Nah, setelah seiman maka diusahakan sekufu, setara. Kalau tidak setara bagaimana? Dikhawatirkan tidak bisa menyamakan visi dan misinya, tidak seimbang. Namanya tidak seimbang, dikhawatirkan tidak sakinah, mawaddah, warahmah. Maka tungkahul mar'ah li arba itu, ya dinikahi perempuan atas 4 perkara itu. Ada nasab, ada mal, ada jamal, ada agama, ada keturunan, ada harta, kemudian ada kecantikan, terakhir adalah agama. Nabi kemudian menutup ayat itu, maka ketika kemudian seluruhnya terkumpul, tetap diutamakan agamanya. Taribat siyadak, jika engkau memilih hal agama, maka taribat siyadak, tanganmu akan penuh dengan biji-biji emas. Maksudnya apa? Engkau akan punya keuntungan yang banyak. Agama tetap menjadi pilihan utama dari kriteria-kriteria yang disampaikan itu. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini menyampaikan, menegaskan kembali kepada kita bahwa hubungan suami istri pun adalah bagian dari ibadah. Sama dengan makan, sama dengan yang lainnya, bagian dari ibadah. Maka indahkan, lakukan itu dengan penuh bahwa itu sebagai dari ibadah, maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Mau makan, usahakan jangan dalam keadaan tidak baik. Kalau kita mau ke masjid baik, ya makan pun sebaiknya seperti itu. Bagaimana mau makan ya tampilkan dengan keadaan baik. Namanya mau ibadah gitu kan. Ada sebuah kisah nyata di Probolinggo itu. Anak beliau adalah seorang petani yang hanya buruh tani, tapi anaknya jadi semua. Maksudnya jadi semua, jadi dokter, jadi DPR. Hanya satu yang kemudian tinggal bersama. Saya tanya, Pak Dokter, apa rahasianya saudara-saudara jenengan jadi semua, jenengan ya jadi semua? Apa rahasianya? Dia menyampaikan pada saya, mungkin katanya, bapak saya itu tidak makan kecuali dalam keadaan bajunya pasti dalam keadaan seperti baju ibadah, ya biasa, baju yang dipakai untuk ibadah. Jadi semuanya diniatkan untuk ibadah. Maka alhamdulillah saudara-saudara saya jadi semua. Mungkin itu salah satu rahasianya. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kita ingin kita sampaikan bahwa hubungan suami istri, makan, minum adalah sama saja ibadah. Kalau kita niatkan ibadah, maka itu pun kita akan mendapatkan pahala. Mudah-mudahan seluruh yang kita lakukan, seluruh yang kita lakukan dari kita sejak awal bangun sampai tidur sampai bangun lagi, itu seluruhnya dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita, hingga
tidak ada apapun yang kita lakukan kecuali adalah nilai-nilai ibadah. Tentunya ketika seperti itu, maka insya Allah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, dan insya Allah kita pun akan berada di surga Allah, dan kita pun insya Allah nanti akan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ja'alna minat tawwabin, Allahumma ja'alna minal mutatahhirin. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin, waj'al lana lisana sidqin fil akhirin, waj'alna min warasati jannatin na'im, waj'alna minal ladina yarithuna al firdausa hum fiha khalidun. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.